Sebagaimana lazimnya, sebelum guru besar yang akan dikukuhkan membacakan pidatonya, izinkan saya membacakan secara singkat daftar riwayat hidup Profesor Dr. Zulkifli Junaidi, Master of Applied Science. Tempat tanggal lahir, Jakarta 27 November 1959. Pangkat dan golongan, Pembina tingkat 1, golongan 4B. Pendidikan formal, 1985. Medical Doctor, graduate from Faculty of Medicine, University of Indonesia, 1981. Master of Environmental and Community Health, graduate from Griffith University, Australia. 2001. Master of Applied Science, graduate from University of New South Wales, Australia. 2010. Doctor in Public Health, University of Indonesia. Riwayat pekerjaan 2017 sampai 2023, Head of OHS Magister Program, Faculty of Public Health, University of Indonesia. Publikasi terkini tahun 2024 yang berjudul Daily Income Targets and Passenger Pressure on Safety Risk Riding Behavior Among Online Motorcycle Taxi Rider in Jakarta. Penelitian terkini tahun 2024 adalah evaluasi program keselamatan dan penyusunan roadmap PT Bukit Asam. Penghargaan dan prestasi diantaranya 2013 Satya Lencana Karir Satya 20 tahun 2013. Demikianlah sekilas daftar riwayat hidup Profesor Dr. Zulkifli Junaidi, Master of Applied Science. Dan untuk selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhannya yang berjudul Manajemen Resiko K3 untuk mengantisipasi future risk karena perkembangan teknologi dan gap generation. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga upacara pengukuhan ini dapat terlaksana. Para hadirin yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato saya dengan judul Manajemen Risiko K3 untuk mengantisipasi future risk karena perkembangan teknologi dan gap generation. Motivasi utama dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Demikian menurut ILO tahun 2013 serta peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Pada dasarnya K3 erat kaitannya dengan bahaya dan risiko bahaya dan merupakan sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang berakibat pada kerugian. Dan risiko merupakan kombinasi dari peluang atau probability dan konsekuensi dari suatu kejadian yang berbahaya dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan. Pada prinsipnya manajemen risiko K3 adalah sebuah metode di dalam keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja yang mempunyai fungsi utama untuk mengawal proses operasi pada pekerjaan sehingga proses operasi pekerjaan bisa berjalan dengan aman dan menghasilkan produk-produk yang bermanfaat. Dalam melaksanakan pengamanan pada proses kerja tersebut, ada beberapa tahapan di dalam manajemen risiko, mulai dari identifikasi, analisis, lalu kemudian sampai kepada kontrol yang perlu dilakukan pada seluruh tahapan proses operasi dari pekerjaan. Kalau kita lihat posisi daripada manajemen risiko di dalam keilmuan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, maka ada 5 prinsip keilmuan yang bisa menggambarkan tentang keilmuan K3 dan sekaligus juga posisi manajemen risiko dalam keilmuan K3. Yang pertama adalah bahwa keilmuan K3 itu sebenarnya adalah sebuah ilmu yang termasuk dalam golongan ilmu terapan. Karena cuma ada dua golongan keilmuan, yaitu basic science dan applied science.
di mana applied science ini adalah ilmu-ilmu yang dikembangkan dan dipelajari untuk membantu mensupport memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian yang kedua adalah bahwa keilmuan K3 itu mempunyai tujuan untuk menciptakan support system atau sistem kerja yang aman. Dan untuk menciptakan sistem kerja yang aman inilah, maka metode yang dikembangkan adalah manajemen risiko karena berbasis pada problem solving method. Sehingga tahapan-tahapan di dalam manajemen risikonya itu adalah identifikasi, analisis, dan juga kemudian pengendalian. Dan tentu saja sebagai sebuah ilmu, K3 ini mempunyai potensi untuk berkembang. Inilah yang kemudian terkait dengan future risk, ataupun kemudian terkait dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa posisi keilmuan daripada manajemen risiko di dalam keilmuan K3 sangat penting karena merupakan metode utama. Dan kemudian substansi yang dipelajari sekarang ini terkait dengan perkembangan daripada risiko-risiko pekerjaan yang berkembang karena adanya pengembangan teknologi dan juga adanya gap generation serta kemudian juga perubahan-perubahan dari segi sosial maupun dari segi ekonomi. Nah, dengan melihat perkembangan yang seperti itu, maka kemudian pengembangan metode-metode di dalam manajemen risiko pun semakin berkembang. Oleh karena itu, di dalam identifikasi sekarang bukan saja identifikasi pada konvensional daripada proses-proses pekerjaan yang ada sekarang ini, ya, tetapi juga sudah harus diidentifikasi futures. Kita tahu sekarang perkembangan daripada artificial intelligence, kemudian perkembangan daripada teknologi yang sedemikian besar yang mempengaruhi pola kerja. Di mana pola kerja sekarang bukan hanya pola kerja yang terkait dengan dimensi ruang dan waktu, tetapi sudah menembus ruang dan waktu. Demikian pula dengan strata manajemen di tempat kerja, bukan lagi secara konvensional ada direktur, manajer, kemudian supervisor dan juga kemudian operator pekerja, tetapi semuanya itu melebur menjadi apa yang disebut sebagai e-commerce ataupun pekerjaan-pekerjaan yang melebur pada satu orang. Seseorang yang menggunakan teknologi sekarang ini dia bisa menjadi manajer, dia bisa menjadi bahkan juga menjadi operator sekarang. Belum lagi kemudian di tempat kerja dengan perkembangan teknologi yang ada terjadi gap generation dari orang-orang yang kemudian setelah dari generasi sekarang disebut sebagai generasi kolonial dan ada gap sangat tinggi dengan generasi-generasi ini. Nah, gap generation ini juga akan menghasilkan social risk yang kemudian harus juga diantisipasi ketika kita bicara soal manajemen risiko. Nah, oleh karena itu, bicara soal manajemen risiko sebagai antisipasi untuk menghadapi future risk. Oleh karena itu, identifikasi terhadap future risk ini harus kemudian diidentifikasi secara lebih bijak. Bukan cuma berkait dengan pekerjaan, tetapi juga dengan bidang hidup daripada manusia. Ya. Ataupun kemudian bahwa manusia itu harus menjadikan sentral. Karena selama ini ada kecenderungan dengan perkembangan teknologi yang ada bahwa manusia itu disamakan dengan perkembangan daripada teknologinya sendiri atau robotik. Itulah yang kemudian akan menjadi future risk di masa depan, di mana manajemen risikonya pun harus dikembangkan. Bukan cuma manajemen risiko yang terkait dengan teknologi, tapi juga manajemen risiko yang terkait dengan perkembangan sosial yang berkembang di tempat kerja sendiri. Inilah yang kemudian di masa depan perkembangan daripada keilmuan K3 dan juga manajemen risiko harus sudah mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu, di dalam pengembangan keilmuan K3 sekarang, dan lagi kita bicara secara konvensional tentang penyakit akibat kerja atau juga safety dikaitkan dengan mesin guarding dalam peralatan-peralatan, tetapi semuanya itu sudah merupakan sebuah interaksi. Dan interaksi inilah yang kemudian harus diantisipasi dengan pengembangan metode dari manajemen risiko. Saya rasa untuk waktu yang singkat, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada pidato pembukaan sahabat kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan horizon, juga bisa mempengaruhi perkembangan daripada pengembangan metode manajemen risiko. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.